berani! Amerika Serikat telah mengukir blunder fatal dengan merusak gencatan senjata. Gelontoran serangan Paman Sam mengepung sejumlah wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Namun layaknya seorang penjudi yang kalah dalam taruhan besar, Donald Trump harus menanggung kerugian yang teramat dalam. Serangan mereka gagal mengenai target meskipun Donald Trump sudah koar-koar menghabisi fasilitas rudal beserta pusat komando militer dan intelijen Iran. Semua ini disebabkan langkah cepat militer Teheran yang segera mengaktifkan pertahanan udaranya. Bahkan kekalahan Amerika semakin berlipat ganda usai serangan balasan Iran justru berhasil melumpuhkan sejumlah titik. Mulai dari 3 kapal perang AS, wilayah Uni Emirat Arab, hingga Bandara Internasional Dubai. Serangkaian insiden ini semakin menjauhkan AS dengan negara-negara Teluk dan Eropa yang diam-diam berhasil dilobi Teheran. Kini Amerika Serikat berdiri sendirian dengan amunisi yang semakin menipis di tengah ancaman pecahnya Perang Kedua. Yang menjadi masalah, CIA memprediksi Iran telah membangun kembali kekuatannya untuk bertempur secara penuh selama beberapa bulan ke depan. Apakah skenario perang bakal kembali terulang dengan berujung kekalahan bagi para penjajah? Cetak Gol coba merangkum kesalahan fatal Amerika yang tidak berpikir panjang merusak gencatan senjata sebagai berikut. Gagalnya serangan mendadak agresor dipermalukan Iran. Donald Trump beserta para bawahannya mungkin termasuk orang-orang paling awal yang dibukakan gerbang pintu neraka di akhirat kelak. Bukannya tanpa alasan, di bawah kepemimpinannya Amerika Serikat semakin kental dengan label negara pendusta nomor 1 di dunia. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas dalam lanjutan perang antara AS kontra Republik Islam Iran. Di tengah gencatan senjata dan upaya diplomasi untuk mencapai kata sepakat damai, negeri Paman Sam justru melakukan agresi membabi buta tanpa peringatan sama sekali. Tidak hanya ke sejumlah kapal tanker yang berada di Selat Hormuz, melainkan juga wilayah-wilayah Iran. Di antaranya termasuk Qasim, Minab, Bandar Abbas, hingga ibu kota Teheran. Menurut laporan, sebuah ledakan keras disertai kepulan asap hitam tebal turut menyelimuti jantung negeri para mullah. Barangkali orang-orang di bawah komando pusat Senkom berpikir serangan mendadak seperti ini tidak akan mampu diantisipasi dan bisa meluluh lantahkan Republik Islam Iran. Sayangnya kenyataan tidak berjalan seindah film-film Hollywood, di mana Amerika Serikat selalu keluar sebagai pemenangnya. Bukannya panik ataupun lengah, militer Teheran justru merespons cepat dengan mengaktifkan pertahanan udaranya. Hasilnya, gelontoran agresi yang dilakukan Paman Sam hanya terkungkung di langit-langit tanpa bisa menembus kubah tak kasat mata yang melindungi Teheran. Meski begitu, seperti biasanya, Amerika Serikat selaku penjajah nampaknya belum paham soal definisi rasa malu. Setelah terbukti gagal total, negeri Paman Sam justru menebar propaganda soal keberhasilan operasi tersebut. Mereka mengklaim telah melumpuhkan sejumlah titik vital Teheran, sebut saja seperti lokasi peluncuran drone dan rudal, lokasi komando dan kendali, serta pusat intelijen negeri para mullah. Bukannya naik ke atas angin, klaim tersebut justru semakin membuka kedok Donald Trump selama perang. Pasalnya, sang presiden sempat mengklaim keberhasilannya memusnahkan 80% kekuatan militer Iran, termasuk fasilitas produksi dan peluncur rudal mereka. Bahkan Trump sempat mengatakan bahwa militer Iran bukan lagi ancaman
bagi Paman Sam. Jika memang demikian, serangan Amerika ke Teheran baru-baru ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Trump selama ini cuma berbohong atau justru Iran yang mampu bangkit secepat kilat hingga berhasil mengembalikan kapasitas militernya? Tak cukup di situ, satu lagi kebohongan Amerika juga dibongkar oleh media Iran. Mereka melaporkan bahwa serangan terbaru AS tidak memberikan dampak kerusakan maupun korban jiwa. Sebagaimana dikatakan oleh seorang pejabat Iran yang diwawancarai kantor berita IRIB. Bahkan ia turut menggambarkan serangan AS hanyalah angin lalu yang tidak menghentikan warga Iran beraktivitas secara normal seperti biasanya. پیگیری‌ها و هماهنگی‌هایی که من و همکارانم در واحد خبر مرکز خلیج فارس به عمل آوردیم خسارت یا شهادت و مجروح شدن هیچ شهروندی گزارش نشده و در همه این 13 شهرستان و همچنین جزیره ها زندگی عادی مردم برقرار هست و به سلامت این شب گرم رو چون همیشه به صبح میرسونند و فردا دوباره مشغول کار و زندگی. Sebaliknya, Amerika justru menjadi pihak yang dipermalukan habis-habisan setelah insiden ini. Sebab angkatan bersenjata Iran langsung melancarkan serangan balasan kepada sejumlah armada AS di Selat Hormuz. Mereka mengerahkan rentetan rudal jelajah dan balistik, drone berdaya ledak tinggi, serta kapal-kapal cepat secara serentak. Alhasil 3 kapal penghancur AS yang diidentifikasi sebagai USS Truxtun, USS Mason, dan USS Rafael Peralta mengalami kerusakan parah hingga terpaksa melarikan diri. Anehnya setelah serangkaian kejadian ini, Donald Trump masih punya nyali untuk mengatakan bahwa gencatan senjata antara Iran dan Amerika masih berlaku seutuhnya. Dari sinilah kesalahan Amerika yang awalnya melancarkan agresi terus menggulung membentuk bola salju raksasa. Sekutu ramai-ramai menolak membantu AS. Pernyataan Donald Trump soal gencatan senjata yang masih berlaku setelah agresi Amerika seketika berubah menjadi blunder fatal. Sebab ini memberikan sinyal kepada Iran bahwa menyerang di tengah kesepakatan bukanlah suatu masalah. Hal ini segera mendapat respon keras dari angkatan bersenjata Iran yang siap melancarkan bombardir lebih keras mengikuti cara main AS. Amerika yang kriminal dan agresor beserta negara-negara pendukungnya harus mengetahui bahwa Republik Islam Iran sekuat seperti sebelumnya akan memberikan respon menghancurkan terhadap setiap agresi tanpa sedikit pun keraguan. Bunyi pernyataan Markas Pusat Khatam Al-Anbiya. Seperti yang sudah-sudah, kecaman dari negeri para mullah tidak hanya manis di bibir saja. Mereka langsung melancarkan serangan berpresisi tinggi yang menargetkan para sekutu AS di wilayah Teluk. Salah satunya Uni Emirat Arab yang dicurigai oleh otoritas Iran telah melakukan koordinasi dalam agresi Amerika. Tanpa basa-basi, serangkaian rudal dan drone segera dikirim ke UAE. Hanya selang beberapa jam setelah Iran menghantam kapal-kapal perang milik Amerika. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillah syuhada! Ya Ali! Meski begitu, serangan ke Uni Emirat Arab ternyata baru sekedar pemanasan bagi militer Teheran, sebab negeri para mullah langsung menetapkan Qatar sebagai target kedua. Menurut laporan, Bandara Internasional Dubai telah diserang oleh segerombolan drone yang dicurigai berasal dari Iran. Kejadian ini kabarnya sampai menunda seluruh jadwal penerbangan. Tak ayal berdasarkan video yang beredar, kawasan di sekitar bandara telah membara disertai kepulan asap hitam pekat yang menjadi sinyal datangnya ancaman serius. Di sisi lain, insiden tersebut diyakini bakal semakin merusak hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk. Sebab serangan Iran kemungkinan besar tidak akan terjadi seandainya Amerika memilih untuk menahan diri dan menghormati gencatan senjata. Hal ini sudah dikemukakan oleh sejumlah negara Teluk termasuk Arab Saudi. Sebagai salah satu sekutu terdekat AS, otoritas Riyadh justru mengecam operasi Project Freedom untuk mengeluarkan kapal asing yang terjebak di Selat Hormuz.
Bahkan mereka menjadi alasan utama mengapa proyek tersebut dibatalkan, walau baru berjalan kurang dari 2 hari atau sekitar 36 jam. Pasalnya pihak Saudi marah karena Amerika tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan negara-negara Teluk sebelum memulai operasi Project Freedom. Bahkan negara seperti Arab Saudi dan Qatar baru diberitahu setelah Donald Trump meresmikan inisiasi tersebut. Hal inilah yang membuat kubu Pangeran Mohammed bin Salman begitu sangat murka. Kabarnya mereka sampai mengancam tidak akan mengizinkan pesawat AS terbang dari pangkalan udara Pangeran Sultan. Selain itu, Saudi bakal menutup akses wilayah udaranya bagi militer Paman Sam. Manuver serupa juga dilakukan raksasa teluk lainnya seperti Kuwait, padahal basis militer Amerika di 2 negara tersebut begitu vital untuk penempatan pesawat serta akses penerbangan. Situasi panas ini segera dimanfaatkan oleh Republik Islam Iran untuk mengumpulkan dukungan dari negara-negara Teluk. Teheran coba menyadarkan para tetangganya bahwa bersekutu dengan Amerika tidak akan pernah mendatangkan keuntungan dan justru memancing mara bahaya. Alhasil, Iran menyarankan pembentukan Dewan Keamanan Regional agar tidak perlu lagi bergantung kepada AS. Inisiasi ini dicetuskan oleh Mohsen Rezai selaku anggota Dewan Kebijaksanaan Iran. Kita dapat menjamin keamanan kita sendiri. Kita ingin membentuk Dewan Keamanan Regional. Ada negara-negara besar di kawasan ini seperti Irak, Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi, dan kita dapat menyediakan keamanan, tutur Rezai. Di samping itu, Amerika Serikat juga kembali gagal menuai dukungan dari para sekutu Eropa. Bahkan Trump yang semakin frustrasi harus menggunakan cara kotor dengan ancaman tarif kepada benua biru. Mereka dipaksa menyetujui dan membantu serangan ke Iran dengan dalih penghapusan senjata nuklir. Kami membahas banyak topik termasuk bahwa kami sepenuhnya bersatu bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir, ungkap Trump. Sayangnya akal-akalan tersebut masih belum cukup untuk menggertak Eropa. Terbukti sejumlah pemimpin benua biru termasuk Emmanuel Macron menolak terjun ke Selat Hormuz. Dalam kesempatan lain, Macron juga secara tidak langsung menyatakan dukungan terhadap Iran. Menurutnya, Eropa justru lebih dihormati dan dipercaya oleh Iran ketimbang Amerika. Ia juga menegaskan bahwa Eropa tidak butuh kekerasan seperti yang dilakukan AS untuk membuka Selat Hormuz. Precisely, obviously we are trusted by the US, but we are respected and trusted by the Iranian. We are not naive vis-à-vis the Iranian, but we are not at war with them, which creates a context where we can be this all together. We can provide, I would say, services from diplomatic, military, and economic and financial side in order to facilitate a free reopening of Hormuz Strait. Meski begitu, Iran sudah menyiapkan rencana cadangan mengingat sikap Eropa yang silih berganti selama perang. Terkadang mereka berlaga seperti kawan, kemudian berganti layaknya dayang-dayang yang bertugas melayani kebutuhan Amerika Serikat. Hossein Shariat Madari selaku politisi garis keras Iran mengaku tidak akan segan menargetkan pangkalan militer Eropa jika sampai ketahuan dikendalikan oleh Amerika. Pangkalan militer negara-negara Eropa yang akan ditempatkan di bawah kendali Amerika dapat dan harus menjadi sasaran yang sah dan sesuai hukum untuk serangan militer kita. Eropa sangat rentan terhadap potensi serangan apapun oleh Republik Islam dan praktis tidak memiliki kemampuan untuk menahannya. Celana kargo pria dari berbagai ukuran dan warna bisa kamu dapatkan dengan harga 119 ribuan saja. Cek linknya sekarang untuk dapatkan potongan harganya. Iran 100% siap perang di saat amunisi AS menipis. Menyadari kondisi Amerika Serikat yang tengah terkapar lemah, Republik Islam Iran segera memanfaatkannya untuk menyiapkan perang jilid kedua. Salah satunya dengan membangun ulang kapasitas rudalnya. Laporan menyebut Iran tengah menggali rudal dan amunisi yang terkubur di bawah reruntuhan akibat serangan Amerika dan Israel. Hal ini berbeda jauh dengan Amerika Serikat yang masih membutuhkan 4 tahun lagi untuk bisa kembali ke kapasitas semula.
Berdasarkan laporan CSIS, Amerika telah menggunakan 45% stok rudal presisi, 50% persediaan sistem pertahanan THAAD, serta hampir seluruh stok rudal pencegat Patriot. Jangan lupakan serangkaian kerusakan yang menimpa pangkalan mereka di Timur Tengah. Kabarnya sekitar 228 fasilitas militer mereka telah dihancurkan. Di antaranya termasuk pesawat E-3 Sentry, lokasi komunikasi satelit, pembangkit listrik, serta tangki bahan bakar. Tak cuma itu, Korps Garda Revolusi Islam juga dilaporkan mulai mencoba sejumlah amunisi terbaru. Insiden yang menargetkan 3 kapal perang AS di Selat Hormuz disebut sebagai bagian dari uji coba tersebut. Tak cuma itu, Iran juga terus meningkatkan jumlah prajuritnya. Jika ancaman invasi AS seperti perang kemarin kembali bergejolak, tak tanggung-tanggung negeri Paramullah dikabarkan telah mengumpulkan 31 juta orang yang berani mengorbankan nyawa demi mengalahkan para penjajah. Melakukan infiltrasi ke dalam tubuh militer Israel, hal ini dibuktikan dengan manuver gagap negeri Zionis yang menutup akses ke sistem alarm keamanannya. Menurut laporan, mereka takut akan ancaman para agen Iran yang tengah berkeliaran memantau data dan lokasi kerusakan akibat perang sebelumnya. Jika sampai terbongkar, hal ini dikhawatirkan bakal menjadi keuntungan bagi Iran untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas serangan di masa mendatang. Bahkan sederet kemajuan ini, Republik Islam Iran diyakini hampir mencapai kondisi 100% untuk berperang. Bahkan Badan Intelijen AS alias CIA memprediksi Iran masih bisa bertempur secara penuh selama 3-4 bulan ke depan. Dapatkan sendal pria dari brand LVLD. Bisa kamu dapatkan potongan harga dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan kesalahan Amerika Serikat yang tidak pikir panjang merusak gencatan senjata. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ini menjadi pertanda bahwa perang melawan Iran bakal segera selesai? Atau justru Donald Trump bakal kembali bertindak ceroboh menyerang Teheran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.